Buka kertas not piano, Victoria menoleh. Ia kaget melihat Albert. Episode 4. Victoria pangling melihat Pangeran Albert. Albert pun begitu. Ia kagum dengan permainan piano Victoria. Sepupu Victoria lainnya yang merupakan saudara Albert adalah Pangeran Ernest. Mereka mengajak Ratu untuk melihat lukisan besok. Tapi Victoria ada acara bersama Lord M. Albert merupakan tipe pangeran yang dingin dan cuek. Kebalikannya dengan Ernest, ia tipe cowok humble tapi bad boy gitu. Leopold menasihati Albert agar bersikap perhatian dan pintar mencuri hati Victoria. Tapi Albert masih tidak yakin apakah ia dan Ratu bisa berjodoh. Victoria pun begitu. Setelah pertemuan tadi, ia merasa Albert memang sangat tampan, tapi sikapnya kaku dan tidak pernah tersenyum. Lezen memperkenalkan Mr. Lohlane pada pelayan istana. Lohlane adalah asisten pribadi Pangeran Albert dan Ernest. Ratu melihat penemuan inovasi perangko surat terbaru. Penemuan itu cukup lucu dan unik. Semua orang tertawa, kecuali Albert. Hanya Albert yang merasa tidak ada yang lucu dari perangko itu. Sikapnya itu membuat Victoria jengkel. Saat Albert pergi ke kota, ia melihat ada anak kecil menjual korek. Albert tak tega melihatnya. Ia pun menyuruh Lohlane membeli korek gadis itu. Albert nggak cuek-cuek banget juga ternyata. Albert dan Victoria masih saling menatap tidak suka. Apalagi ketika Albert menceritakan kunjungannya melihat lukisan karya seniman yang justru Victoria tidak suka. Lalu Albert bercakap dengan Lord M. Ia penasaran dan ingin mengunjungi parlemennya. Setelah itu Lord M mengajak pangeran untuk bergabung dengan Victoria yang sedang bermain kartu. Tapi Albert tidak suka bermain kartu. Jadi yang gabung hanya Ernest. Albert malah memainkan piano milik Ratu. Victoria penasaran. Ia pun mengajak Albert untuk duet. Awalnya jaim, tapi akhirnya mereka memainkan piano bersama. Cukup membuat keduanya tersipu-sipu. Leopold mengingatkan, karena posisinya sebagai ratu, Victoria yang harus melamar Albert. Tapi Victoria masih kesal dengan sikap Albert yang tidak sopan. Ernest juga mendorong Albert agar segera menikah dengan Ratu. Di pagi hari, Ratu dan Pangeran jalan-jalan ke kebun. Albert sebenarnya lebih suka hutan daripada kebun. Victoria menyarankan kalau Albert suka hutan, mereka bisa pergi ke Windsor. Victoria agak kurang suka melihat Albert yang menyanjung ibunya. Albert melakukan itu karena ibunya Albert telah meninggal. Ratu cukup kaget. Setelah itu, Ratu memberitahu Lord M ia akan mengadakan pesta dansa kecil-kecilan untuk menghibur para pangeran. Walaupun mereka ingat, Albert itu tidak suka dansa. Di lain tempat, Secret bertemu temannya dulu saat di biara, bernama Eliza. Eliza datang meminta bantuan karena sudah tidak punya uang lagi. Secret belum bisa memberi apa-apa karena belum dapat gaji. Karena kasihan dengan temannya, Secret pun nekat mencuri peniti berlian milik Ratu. Namun saat mendandani Ratu untuk pesta dansa, entah mengapa ia malah diam-diam mengembalikan peniti berlian tersebut. Victoria berdansa dengan Ernest. Ia sangat menikmatinya. Setelah ini, musik waltz akan dimainkan. Sepertinya Albert hanya cocok dengan dansa waltz. Ratu mendapat bunga dari Lord M yang ia kenakan di dada. Lalu Albert mencoba menawari dansa pada Ratu. Victoria dan Albert pun dansa dengan indah. Melihat bunga di dada Ratu, Albert jadi teringat ibunya yang selalu memakai bunga-bunga itu juga. Victoria pun memberi bunga itu. Albert langsung menyobek baju di dada dan berkata akan menyimpan bunga itu di sebelah jantungnya. Victoria menatap terpana. Esoknya, Victoria bangun dengan perasaan bahagia. Ia memutuskan ingin pergi ke Windsor. Pasti untuk menyenangkan hati Albert yang katanya suka pepohonan di Windsor. Lezen pun memberitahu semua pelayan. Victoria juga memberitahu Lord M dan mengajaknya juga. Secret mengatakan pada Eliza, ia tidak bisa mencuri. Terpaksa ia hanya bisa memberikan kerah rendanya. Rombongan istana melakukan perjalanan. Albert terkesan dengan niat Ratu. Setelah sampai, malam hari pertemuan diadakan. Ternyata Lord M juga datang. Ketika Ratu datang, yang ia sapa dulu adalah Lord M. Membuat Albert cemburu. Tapi setelah itu, Ratu mengajak Albert melihat lukisan. Albert dan Victoria masih belum sependapat jika membahas karya lukisan. Albert juga membahas tentang Lord M yang sepertinya kurang paham kondisi negaranya, misalnya soal kemiskinan. Lord M menjawab, ia sudah cukup paham karena sudah 10 tahun memerintah.
Di hutan, Victoria menanyakan kenapa Albert tidak sesantai Ernest. Ernest menjawab, Albert itu bernilai 10 kali darinya. Setelah itu, Ernest meninggalkan Ratu dan Albert berdua. Mereka pun jalan-jalan, berlari dan tertawa bersama. Victoria mencoba bercanda, karena Albert selama ini terlalu serius. Bagi Albert, Victoria terlihat sempurna jika sedang tidak menjadi ratu. Wah, udah mulai tumbuh nih benih cinta. Albert menceritakan bagaimana ibunya wafat dulu. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Anjing kesayangan Victoria, Das, terluka karena patah kakinya. Albert langsung merobek bajunya untuk perban. Victoria berkata saat di Kensington dulu, Das adalah teman satu-satunya. Untungnya, kini ia sudah memiliki Lord M dan pelayannya. Albert menyarankan agar Victoria jangan terlalu sering bersama Lord M. Victoria tak bisa. Lord M adalah orang yang berperasaan besar. Albert kesal. Ia memberitahu kejadian saat ia melihat anak kecil menjual korek. Lord M belum tentu melihat kondisi kemiskinan seperti itu. Ratu harus membuka pandangannya. Mereka pun berdebat. Victoria tak perlu diajari Albert untuk berpikir. Victoria dan Albert pun pulang dengan membawa kekesalan masing-masing. Leopold kembali membujuk. Ratu harus segera mengajukan lamaran sebelum Albert pergi. Tapi tak semudah itu. Victoria takut jika ditolak Albert. Albert juga merasa mereka tidak cocok. Tidak mudah bagi mereka untuk menikah. Albert masih cemburu dengan keberadaan Lord M. Anggapan Albert tentang Victoria yang terlalu akrab dengan Lord M membuat Victoria resah. Lalu saat Ratu melihat Secret tanpa kerah, ia pun meminta Secret agar mengambil saja kerah punyanya. Setelah itu Secret menemui Eliza. Ia ingin memberikan kerah rendah dari Ratu itu. Eliza iri pada Secret yang bisa menjadi perias Ratu, sedangkan dirinya hanya menjadi orang miskin. Albert dan Ernest datang ke gedung parlemen. Mereka bertemu Lord M. Lord M mengatakan kini Ratu sudah mulai mengabaikannya. Selain itu, kabinetnya juga tak akan bertahan lama. Sudah saatnya ia pensiun. Albert tertegun. Malamnya, Ratu dandan secantik mungkin. Ia siap melamar Albert. Lalu Albert dipanggilnya. Melihat kecantikan Victoria, Albert terpana. Lalu dengan gugup, Victoria mengajukan pertanyaan. Maukah Albert menikahinya? Albert tersenyum. Ia tidak bisa menolak Ratu. Mereka pun berpelukan dan berciuman. Ini akan menjadi pernikahan yang tidak mudah. Tapi cinta membuat mereka tak punya pilihan. Episode 5. Victoria meminta agar ia dan Albert segera menikah. Tapi Albert harus kembali ke Coburg dulu. Andaikan Victoria wanita biasa, pasti ia sudah ikut ke Coburg. Leopold senang melihat keponakannya sudah dekat. Ernest juga mengejek Albert yang sedang jatuh cinta. Saat ini hal penting lainnya adalah menentukan posisi Albert setelah menikah. Ia harus menentukan gelarnya serta jumlah uang saku. Kemudian Victoria memberitahu Lord M soal lamarannya yang telah diterima Albert. Lord M kaget tapi ikut senang. Lalu Leopold datang membahas uang saku. Ketika Leopold menikahi Putri Charlotte, ia mendapat $50.000 Eropa per tahun. Albert tak terima jika jumlahnya lebih kecil dari itu. Victoria bertanya, apa pentingnya itu? Bukankah hartanya cukup untuk mereka berdua? Kabarnya pernikahan Ratu akan digelar tanggal 6 Februari. Tapi Ratu harus menunggu 6 minggu dulu, karena Albert harus pergi kembali ke Coburg. Victoria sedih. Ia pasti sangat merindukan Albert. Albert menguatkan supaya Victoria sabar menunggu. Ya, mereka sementara harus LDR deh. Pernikahan Ratu harus tetap mendapat persetujuan dari Dewan Penasihat. Ratu pun menghadiri pertemuan. Ia mengumumkan siapa yang akan ia nikahi. Lalu Duke of Wellington berpendapat, Ratu tidak boleh menikahi orang Katolik Roma tanpa mengorbankan tahta. Bagaimana mereka bisa yakin Pangeran Albert penganut Protestan? Victoria kesal dan tak terima. Duke adalah anggota Tory. Pasti tujuan lainnya untuk mengusik pemerintahan Lord M. Duke tahu rakyat Inggris benci pada Katolik Roma. Victoria tak mau tahu. Ia harus tetap menikah dengan Albert. Ia juga ingin Lord M segera mengurus uang saku dan gelar Albert. Perlu diketahui, Pangeran Albert ini juga keturunan Jerman. Sudah banyak orang-orang Jerman yang memasuki pemerintahan Inggris. Hal itu menjadi bahan perdebatan di parlemen. Mereka tidak mau negara dikuasai orang Jerman.
Victoria baru mengetahui bahwa pamannya, Leopold, mendapat uang saku lebih banyak karena uang saku itu dipakai untuk menghidupi simpanannya. Ia jadi khawatir. Semoga saja Albert bukan laki-laki yang seperti itu. Victoria dan Albert selalu berkirim surat. Albert sebenarnya khawatir jika rakyat Inggris tak menerimanya. Albert ingin menjadi suami Victoria, tapi ia tidak ingin seperti Das yang hanya membutuhkan ratu untuk mendapat hadiah. Penting sekali bagi Albert untuk mempunyai gelar serta uang saku. Lezen berkata, kenapa Albert minta gelar dan uang saku padahal ia akan menjadi suami ratu? Malam terakhir di Coburg, Ernest mengajak Albert ke suatu tempat yaitu rumah bordir atau tempat pelacuran. Albert kaget. Tujuan Ernest adalah agar Albert mendapat pelajaran baru. Mungkin biar tahu gimana menghadapi wanita mungkin. Albert dipilihkan yang tercantik. Tapi setelah di kamar, ia tidak ingin melakukan hubungan dengan wanita itu. Justru ia ingin belajar tentang teori-teori dalam berhubungan. Victoria mulai membahas persiapan pernikahannya, seperti gaun pengantin dan lain-lain. Lalu ia juga baru tahu dari ibunya, ternyata ayahnya dulu juga punya simpanan. Ia jadi makin cemas bila Albert juga bisa punya simpanan wanita lain. Suatu hari datang Lord Chamberlain. Ia yang akan mengurusi acara pernikahan ratu. Jika sesuai tradisi, biasanya pernikahan dilangsungkan malam hari. Tapi Victoria ingin pernikahan kecil di waktu pagi hari saja. Lalu untuk pengiring pengantin, Chamberlain menyarankan cukup 4 orang saja. Ernest menceritakan kenangan bersama ibunya dulu untuk mengobati rasa rindu Albert. Kini Albert mempunyai Victoria yang tidak akan pernah meninggalkannya. Ernest iri pada keberuntungan Albert. Mereka berpelukan. Setelah itu mereka siap berangkat ke London. Pangeran sampai di istana. Akhirnya Ratu bertemu kembali dengan pujaannya. Hari itu Ratu juga mengumumkan bahwa Albert akan diberi gelar Ksatria Garter. Leopold dan Lord M menegaskan itu adalah hak istimewa. Gelar itu adalah tingkat paling tinggi dalam orde Ksatria. Tapi Albert seperti kurang terima. Di lain tempat, Lezen membawa pelayan dari Coburg untuk bekerja bersama di bawah pengawasan Mr. Peng. Albert ingin ia dan Victoria nanti mengadakan bulan madu selama 1 minggu. Tapi Victoria tidak bisa. Ia hanya bisa libur selama 2 hari. Lalu Lord M memperkenalkan George Anderson yang akan menjadi sekretaris pribadi Albert. Sebelumnya Anderson bekerja pada Lord M. Albert sebenarnya keberatan karena harusnya ia yang memilih sendiri bawahannya. Ia pun izin pergi untuk istirahat. Victoria protes. Mereka kan belum banyak berbincang. Victoria jadi jengkel dengan sikap Albert. Albert pun jujur. Ia sedang kecewa. Ia memang mendapat gelar, tapi tak punya kedudukan di Dewan Bangsawan. Ia juga punya uang saku, tapi tak cukup independen. Dan kini ia diawasi oleh mata-mata Lord M. Kekecewaan Albert membuat Victoria galau. Lord M meyakinkan Ratu, pasti perasaan Albert itu tulus padanya. Ia akan menjadi suami yang luar biasa. Victoria langsung menemui Albert yang sedang latihan anggar. Albert awalnya cuek. Victoria bertanya, kenapa uang saku sangat berarti baginya? Apakah agar bisa punya simpanan? Albert tak menyangka Victoria berpikir seperti itu. Hanya Victoria, wanita satu-satunya yang ia inginkan. Albert hanya ingin Victoria memahami permintaannya tentang posisi dan kebebasannya sendiri. Victoria akan selalu melakukan yang terbaik untuk Albert. Ia berjanji akan mencintai dan tunduk padanya. Victoria menegaskan, Albert akan menjadi suaminya, bukan rakyatnya. Albert pun luluh dan mereka kembali baikan. Lezen dan Lord M merasa sedih karena mereka sudah tergantikan. Hari pernikahan tiba. Mr. Peng tak sengaja bertemu wanita bernama Hilde. Ia salah satu pelayan dari Coburg. Ternyata Mr. Peng dan Hilde sudah saling kenal. Mr. Peng juga sering mengirim surat. Mereka diam-diam sama-sama saling suka. Upacara pernikahan dimulai. Pangeran Albert sangat gagah dan Ratu Victoria sangat cantik. Pemberkatan dibacakan. Mereka pun resmi menjadi suami dan istri. Tak lupa Victoria melemparkan bunga pada para pengiring. Lord M, setelah ini ia mungkin akan menyibukkan diri di Brocket Hall. Lalu ia dipanggil Ratu. Lord M mengucapkan selamat pada Ratu yang sedang bahagia. Victoria ingat dan setuju dengan perkataan Lord M bahwa jika ia menyerahkan hati, maka ia akan memberikan seluruhnya. Lord M pun izin mencium Ratu. Victoria mengucap salam perpisahan. Mereka akan berpisah. Lord M sedih.
namun bahagia. Franz masih berusaha mendekati Secret, tapi Secret harus menjauh. Entah mengapa ia jadi menangis terseduh-seduh. Victoria dan Albert pergi bulan madu. Seperti pengantin pada umumnya, malam pertama menjadi malam yang spesial. Victoria dan Albert sama-sama gugup di awal. Mereka pun habiskan malam yang indah itu untuk memadu kasih.